pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Yang terhormat dan M143 Haluleo, yang kami hormati dan muliakan PT Bupati Kolaka Timur, yang kami hormati Ibu Ketua DPRD Kolaka Timur, yang Desa memiliki keterbatasan yang sangat banyak, terutama di bidang infrastruktur jalan dan jembatan dan desert. Karena di musim penghujan datang, jalannya menjadi lumpur dan berlubang. Rencana ini dibangun di tahun 2018. Karena kita tahu bersama bahwa sungai Alaha yang cukup luas. ada 5 sumur bor, kemudian juga kita mengerjakan ada penyuluhan. Haluleo selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Lapor upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa ke-136 tahun anggaran 2025 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
masyarakat dalam kurun waktu yang cukup panjang. Yang keempat, pada Paradan Satgas TMMD ke-126 lakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan TMMD untuk dijadikan bahan perbaikan pada TMMD mendatang. Kelima, pada prajurit TNI, Polri dan dinas terkait yang tergabung dalam Satgas TMMD, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas sinergi, dedikasi, serta kerja keras kalian. Dengan selesainya kegiatan ini, segera kembali ke induk pasukan masing-masing dan diperhatikan faktor keamanan selama dalam perjalanan. Demikian amanat saya. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, pada hari ini Kamis, tanggal 6 November 2025, pukul 10:08 waktu Indonesia bagian Tengah, TNI Manunggal Membangun Desa ke-126 tahun anggaran 2025 secara resmi saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Satyo. Makassar, 6 November 2025. Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Pertanda Bangun Lawoko, Mayor Jenderal TNI. Selesai. Mari menyesuaikan. Harga mengalami berat. Yang kedua, upacara selesai. Masing-masing kepada pasukan sesuaikan rencana. Berjalan. Baik, setelah penyerahan, mohon izin kesediaan untuk foto bersama. Tiga. Oke. Yang meminta Gimana ke sana kan cukup ya. Berikan jika bisa jangan nanti. Baik, untuk masyarakat sudah bisa ke tempat pengobatan gratis dan pasar murah yang ada di kantor camat. Kesediaan Danrem 143 Halu Oleo untuk menyaksikan penandatanganan dan penyerahan naskah hasil program TMMD. Penanggalan tanda peserta dan pengembalian alat kerja oleh Inspektur Upacara.
selaku pengendali kegiatan operasi TMMD ke-126 tahun 2025 di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati para Komandan Korem, para Bupati, Ketua DPRD, Komandan Kodim dan Kapolres, beserta segenap unsur Forkopimda di Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar, Kabupaten Kolaka Timur. Para personil Satgas TMMD ke-126, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan ridho-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa ke-126 tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, upacara penutupan ini menandai berakhirnya program TMMD ke-126 yang dilaksanakan selama 30 hari secara serentak di 3 wilayah Kodam 14 Hasanuddin, yaitu Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Kolaka Timur. Berkenaan dengan itu, TNI berserta pemerintah daerah dan Polri serta berbagai komponen masyarakat bahu-membahu menyelesaikan sasaran TMMD ke-126 yang dimulai pada tanggal 8 Oktober sampai dengan 6 November 2025, baik fisik maupun non-fisik. Pada kegiatan TMMD ke-126 ini, sasaran yang berhasil dibangun di 3 kabupaten berupa pengecoran jalan sepanjang 365 meter, perintisan jalan 1.465 meter, peningkatan jalan 1.500 meter, pembuatan talut 2.930 meter, penimbunan sirtu 1.465 meter, pembuatan gorong-gorong 5 unit, pembuatan plat tikar 14 unit, dan renovasi jembatan 1 unit. Kemudian pada program unggulan Kasat, yaitu TNI AD Manunggal Air, berupa pembuatan sumur bor 15 titik, rumah tidak layak huni 10 unit, pembangunan MCK 3 unit, rehab masjid 1 unit, dan penanganan stunting 380 paket. Sedangkan untuk sasaran non-fisik, fokus program TMMD kali ini telah diarahkan untuk menumbuhkan kekebalan dalam menghadapi isu-isu disintegrasi bangsa dan hal-hal yang mengarah kepada konflik sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut, Satgas TMMD yang bersinergi dengan Pemda dan Polres setempat telah melaksanakan penyuluhan tentang hukum, wawasan kebangsaan, bahaya narkoba, kesehatan, pertanian, perikanan, peternakan, Kamtipmas, dan penggunaan media sosial, serta menambahkan materi penanganan stunting atau gizi buruk, posyandu, dan posbintu PTM, penyakit tidak menular. Saya berharap upaya yang telah dilaksanakan ini dapat menjadi pendorong semangat masyarakat agar lebih maju dan berkembang dari segi ekonomi, jeli dan waspada terhadap bahaya-bahaya yang berdampak negatif pada lingkungan, serta membentuk kehidupan yang guyup dan rukun di tengah perkembangan dunia yang semakin modern. Perlu diketahui bersama, pelibatan TNI dalam program pemerintah pada dasarnya adalah implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang tugas TNI pada operasi militer selain perang, yaitu memberdayakan wilayah pertahanan secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta dalam membantu tugas pemerintah daerah, khususnya dalam aspek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri amanat ini, saya menyampaikan beberapa pesan dan harapan. Yang pertama,
Pertahankan semangat kebersamaan dan kemanunggalan antara TNI Rakyat dengan selalu hadir tengah masyarakat dan membantu menyelesaikan masalah serta memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan mudah terhasut dan terprovokasi oleh pihak manapun yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, tingkatkan semangat gotong royong sebagai warisan budaya bangsa yang sudah terbina guna menjaga imunitas bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Di depan! Gerak! Dengan penuh kerendahan hati, kami mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu Engkau Tuhan yang mengatur alam semesta, dan Engkau pula yang menentukan segala-galanya. Karena hanya kepada-Mu kami bertawakal dan mohon pertolongan. Ya Allah ya Tuhan kami, atas segala rahmat karunia-Mu, pada hari ini kami tengah menyelenggarakan upacara penutupan TMMD ke-126 tahun anggaran 2025 di Desa WSI Kecamatan WSI Kabupaten Purwokerto Timur dengan tema dengan semangat TMMD mewujudkan pemerataan ketahanan nasional di wilayah. Ya Allah. Sini. Hei. Bagus dikasih dia. Nah, kasihkan. Kalau ikan lele berarti untuk sendirian. Pak Kapolres, masih ada lagi kan? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus lah untuk konsumsi. Tapi dia nggak tergantung panen kan ini bibit yang besar. Ini nanti harus beli. Sebelumnya ini Pak dan ini sudah bocor-bocor ada. Bocor sekali. Pak Ano, Rendina. Sudah tinggal di sini katanya. Sekarang dibenerin tinggal sini sudah masuk. Kalau yang sebelumnya Pak dan katanya tinggal sama keluarga di luar, sekarang sudah bagus kembali lagi sini. Titiknya juga sama Pak Hadis. Keluarga sendiri di dalam apa? Ada cucu? Sama-sama dengan cucunya. Iya, sama-sama dia. Tapi perempuannya. Langgai. Jadi dia orang sini, orang tua. Oh, 12. Pulau Puru ini.
Jatipian. Mana aja lah yang penting berguna ya. Dan bersyukur harapannya bantuan ini saya sudah senang. Temenin neneknya ya. Saya sudah mau pilih pokok-pokok terus konsen tetap Ini ada buku ya. Apa ya? Ya buku. Ya. Dengan yang pertama ini kalau ngeliat anak perempuan ingat anak saya. Jalan saya. Ini 62 jiwa ya. Cuma untuk 2 kakak. 15 kakak kanan. Ini masih juga. Tadinya nggak ada airnya sama sekali. Kedalaman berapa meter ya? 28. Bikin 2 titik, 1 titik. 1 titik bisa semua ini. Jadi Pak Bupati, kalau ada warga yang lapor ke Makassar tidak ada air, karena itu semua dandim dan ramai. Karena semua daerah yang tidak ada air harus ada ini program unggulan kasar. Makanya kan julukannya Bapak Air. Dia dapat julukan Bapak Air, kita yang berair-air di bawah. Jadi kalau ada masyarakat yang laporan nggak punya air bersih, dan Pemda dipanggil. Bapak Air ya. Makanya kamu cari terus daerah yang nggak ada air. Jadi kamu laporkan, nanti dari sana didukung anggaran Pak. Bahkan sampai pompa hidrannya bukan. Yang ini kan cuma sumur-sumur aja, paling berapa aja. Ada sampai didukung sampai 2 M. Karena ini pulau Pak, itu nggak ada airnya. Airnya setelah disurvei, dibikin kajian segala macam, itu hanya bisa dari pulau yang satu, airnya dilewatin bawah pipa bawah laut. Miliar itu Pak. Selama ini orang di situ nggak minum. Tindak lanjutnya kamu nggak mampu lapor saya nggak mampu lapor atas. Tapi biasanya saya kalau lapor ke atas malu Pak. Malu lapor ke atas, tindak lanjutin dulu. Sama kayak dia nih, lapor Kapolda. Si Kapolda bilang, apa Kapolres nggak mampu. Kalau di Pemda Kabupaten kan urusannya. Di pasar biasa jual 18.000. Iya. Kalau di pasar berapa? Bukan Oh, SPHP. enggak. Oh, kalau SPHP biasa 70, 75 sampai 80. 75 biasanya. 70, 75. Iya. Yang premium. Iya, bukan beras SPHP. Nggak apa-apa, tergantung. Mungkin naik ongkos kembali lagi Pak, jalan itu simpul. Intinya SPHP aja di sana 55, di sini jadi 60 karena memang naikin jalannya pakai ongkos. Padahal ini kan untuk pengendali, untuk stabilisasi harga, bukan dari harga. Berapa ton yang dibawanya? Penting jangan lewat 62,5 ya. itu headnya Pak, headnya. Cakep gitu. Nah, itu Dia 60 ya. di Kendari antara 57 apa, tapi ya memang kan enak kali dia tuh tinggal dari gudang begini. Kalau ini kan Ini saya Pak, 1.500.000 Pak, transportasinya. makanya tadi kita bahas kalau jalan yang 107 kilo ini bagus, maju deh. Pelan-pelannya Pak. Jembatannya dulu, setelah jembatan baru gorong-gorong supaya nggak air bensin. Jual berapa?
15 ada orang belanja ini. Iya siap. Aceh itu berapa? Sampai 75 Pak itu. 75. SPHP ini. Iya. Itu udah Sudah pelanggaran. mulai ya. Apalagi masih ngejualnya pakai ininya lagi. Iya. Label ini. Kalau masih dibuka dikasih kemasan lain mungkin masih. Ini kan repeating ya. Iya. Jadi ini itu kelebihan yang dari stok cadangan nasional digunakan untuk supaya tidak terjadi inflasi, stabilitas harga. Nggak jadi keluar. Ini sebagai kuncinya operasi pasar. Iya. Operasi pasar untuk menekan harga. Cuma kalau di sini operasi pasar agak susah karena yang harus dioperasi jalannya lah. Jalannya yang harus dioperasi. Dibenerin. Tapi ya ini udah mau. Ya betul. 20.000 di pasar. Mana kepala bulog mana? Kepala kau. Kurang di sini ya. Memang ada beberapa jalur bisa melalui pengajuan camat, dinas Kapang, bisa PRS, bisa Nadiem. Karena dengan perbedaan 600 dengan 1 juta pasti sangat banyak diambil. Izin yang mendampingi. Pak Dandim sini Pak Dandim. Terima kasih kan. Hari ini kita melaksanakan upacara penutupan MMD yang ke-107 Kabupaten Kolaka Timur. Sasarannya adalah peningkatan jalan jauh kilometer lebih 1,5 tepatnya seperti itu. Ada juga pembuatan gorong-gorong, deker maupun jembatan. Tapi intinya sasarannya adalah jalan. Karena memang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan TMMD ini itu program terpadu ya berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Salah satunya adalah untuk bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah di daerah sini ini jalannya memang belum baik, lagi menuju ke sana ya, sehingga proses distribusi logistik dari luar maupun hasil-hasil masyarakat yang dari dalam juga terhambat. Makanya dipilih sasaran. Tentunya harapan saya hasil TMM ini yang sekarang ini itu hanya 10% ya dari jalan yang harus kita benahi, bisa dirawat supaya bisa dipakai cukup lama. Kemudian juga ada berkesinambungan dengan program-program pemerintah daerah. Ya, kita memperbaiki jembatan, peningkatan jalan, hanya 10% dari jalan yang ada. Tadi sudah bicara dengan Pak Bupati, Ketua DPRD, ya, mungkin nanti juga ada berkesinambungan. Nanti program di APBD juga bisa diarahkan di sini untuk melanjutkan. Jadi jangan cuma sepangkal gitu ya. Harapan saya ada berkesinambungan dengan pemerintah daerah. Itu harapan saya. Demikian. Terima kasih. Cukup ya? Cukup. Kalau nanti lengkapnya sama beliau ini. Ya, siap. Terima kasih. Siap, terima kasih. Siap. Ya. Siap. Izin Bapak saya lepas. Ya. Tenang. Terima kasih. Ambil lewat. Puasa Bapak. Masya Allah. Apalagi kalau dikasih anggaran ya. Ada ibu Dakim dan apa-apa. Selisih 4.000. Kalau di warga membeli Jadi bulan depan ini Pak Danten. ya. Oke, makasih banyak. Makasih banyak. Ya, makasih Pak. Saya langsung berangkat. Siap. Terima kasih. Jadi saya mohon maaf. Makasih. Ya, makasih. Oke. Tuh, ada yang jalan. Siap.
Sedikit tanggapannya Pak Bupati terkait progres TMMD yang sudah selesai ini. Bagaimana Pak setelah proses TMMD selesai ini, bagaimana menurut Pak Bupati? Iya, jadi atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak TNI dalam hal ini Pak Danrem dan Pak Dandim yang telah mengalokasikan kegiatan TMMD di Sulawesi Tenggara ini di Kabupaten Kolaka Timur. Ini merupakan salah satu kepedulian pemerintah daerah bersama TNI terhadap masyarakat yang berada di Kecamatan Sulawesi khususnya. Jadi dengan adanya TMMD di Kabupaten Kolaka Timur di Kecamatan Sulawesi ini dapat memberikan sumbangsi yang sangat berarti terhadap masyarakat yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi di Kecamatan Sulawesi, karena sebelumnya memang sarana prasarana jalan di tempat ini sangat tidak bersahabat dengan pengguna jalan. Namun setelah kegiatan TMMD ini khususnya di Kecamatan Sulawesi, alhamdulillah dengan kegiatan yang dilaksanakan 10,5 km juga ada 12 unit deker, kemudian ada 1 unit rehabilitasi jembatan dan ada pengatingan jalan kurang lebih setengah kilo. Ini sangat memberikan manfaat kepada masyarakat Kolaka Timur khususnya yang berada di Kecamatan Sulawesi, sehingga dengan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang telah dilaksanakan oleh TNI dalam rangka kegiatan TMMD di Kabupaten Kolaka Timur, Kecamatan Sulawesi, sangat memberikan manfaat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah ini, sehingga kami atas nama pemerintah bersama dengan DPRD Kabupaten Kolaka Timur sangat mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Danrem, sekali lagi saya ulangi, dan Pak Dandim atas kesediaannya mengalokasikan kegiatan TMMD ini di Kabupaten Kolaka Timur, karena kita ketahui bahwa kegiatan TMMD yang ke-126 ini untuk wilayah kerja Kodam 14 Salahuddin hanya 3 titik. 3 titik ada di Sulawesi Selatan, 1 titik di Sulawesi Tenggara. Kebetulan dipilih daerah Kolaka Timur kegiatannya. Ini sangat memberi bantuan kepada masyarakat Kolaka Timur khususnya Kecamatan Sulawesi. Saya kira itu. Setelah melihat hasil paparan dari Dandim Kolaka tadi, itu bagaimana proses menurut Pak Bupati terkait pengerjaan yang sudah dikerjakan hasilnya? Ya, setelah melihat mendengarkan hasil paparan atau laporan dari Pak Dandim tentang kegiatan pelaksanaan kegiatan TMMD di Kecamatan Sulawesi ini sangat luar biasa. Ini samanya dalam peningkatan kualitas jalan yang kapasitasnya 10,5 km dan deker sebanyak 12 unit dan jembatan 1 unit, kemudian pengatingan jalan kurang lebih setengah kilometer. Ini sangat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam rangka sarana transportasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kolaka Timur khususnya Kecamatan Sulawesi. Harapan kami sebagai pemerintah daerah menginginkan supaya setiap
kegiatan TMD yang dilaksanakan dari Kodam 14 Hasanuddin bisa dialokasikan di Kabupaten Kolaka Timur. Saya kira itu. Sedikit